Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Agra Locita Paramita, saya marketing dan program manajer dari PT Asli Dagadu Jogja. Hari ini kita ketemu bersama teman-teman Pagar Depan di acara Pagar Depan Meetup #1 Profesional Muda Millennials. Untuk kali ini kita punya dua kakak-kakak dari Pagar Depan, ada Mas Adi Kawidastra, Gardep Angkatan 18, dan Mbak Niken Lisanti Wulandari dari Gardep Angkatan 22. Nah, untuk perkenalan saya ingin menyambut mereka berdua. Silahkan hadir Mas Adi dan Mbak Niken. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman semua nih, videonya nggak bisa ditongolin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, coba video. Udah, Nongol sip. Mas ini. Udah. Halo semuanya, sore. Halo Mbak Agra, halo Mas Adi. Halo Mbak Niken, halo Mas Adi. Apa kabar nih Halo, semuanya? selamat sore. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke nih. Walaupun ya. Alhamdulillah baik juga, sama. Ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin bisa dinyalakan videonya boleh juga loh. Jadi kita pengen lihat nih ekspresinya nih. Ada siapa aja ya hari ini? Ada ada Mbak Silva Fauziah. Halo Mbak. Kemudian Aris Yanto. Ada Mbak Meta, Mas Udin, Mbak Esther 52 nih, apakah Garda Angkatan 52? Terus kemudian Mas Hiskia AL, Hendrik Syahriza, Yanuar Setiawar, ini seludupan, Mbak dan Mas ini anak magang nih. Terus kemudian Denny, Rikat Raksmi Harja, Anas, terus ada 43, mungkin angkatan 43, Argyasa, Palupi Pangesti Tias, Tengku Divari Akbar, Ayu Dira, Risma, Doni Gardep 22, dan Ria Sianturi. Ya, selamat datang semuanya teman-teman. Oh, Mbak Silva G27. Oke. Ini kita supaya menghangatkan suasana, coba kita reaksinya bisa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat dua narasumber kita. ini sebenarnya agak canggung-canggung gimana berhubung berhubung kita nih kali pertama mengadakan acara daring gitu ya. Sebenarnya pengen saling ketemu, peluk-pelukan, salaman gitu, tapi apa daya karena situasi. Jadi kita mulainya seperti ini. Oke teman-teman, untuk pertama kali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pagar Depan dari angkatan berapa yang ada di sini. Harapannya dari angkatan awal, kita punya angkatan pertama dari tahun 97 kalau tidak salah, sampai yang sekarang angkatan ke-65. Banyak yang Mbak Niken, Mas Adi. Banyak banget. Luar biasa, langsung berasa tua. Luar biasa ya. Saya jadi berasa tua nih. Iya, itu kalau ibarat kalau di sekolah dikumpulin mah udah reuni menuhin semua parkiran ludes nggak bisa parkir. Ini ada Mbak Esther nih, ada angkatan 52, 43, 22, 27. Wah, banyak sekali. Nah, teman-teman, saya ingin menjelaskan pertama kali tentang kegiatan ini sebelum saya mengucapkan selamat datang kepada semuanya. Saya kebetulan lagi di Yogyatorium, Dagadu Jogja. Home base-nya Dagadu sekarang di Gedung Kuning gitu. Mungkin ada yang pernah datang ke sini. Nah, kali ini di bulan ini kami membuat acara dari divisi marketingnya Dagadu, membuat acara namanya Pagar Depan Meetup #1 Profesional Muda Millennials. Nah, sedikit penjelasan kenapa kami mengadakan acara ini, karena nih kakak-kakak yang mungkin Gardep yang sudah telah lulus sebelumnya, banyak dari teman-teman Gardep angkatan baru itu punya banyak potensi dan punya banyak keinginan tawan untuk ditanyakan. Nah, tapi karena memang kita belum punya forum yang secara khusus mempertemukan antara angkatan yang sudah lulus sebelumnya dengan angkatan yang baru, jadi kami berharap forum seperti ini menjadi forum yang bisa jadi bahan pelajaran, atau bukan pelajaran, itu terlalu formal.
untuk saling berbagi, sharing tentang kemampuan masing-masing. Jadi nanti sudah ada form pendaftaran yang telah diisi, dari situ kami teman-teman mana saja dari pagar depan yang bisa untuk menceritakan tentang kemampuannya masing-masing gitu. Dan harapannya event ini memang dibuka oleh kami dari manajemen, tapi selanjutnya bergulir untuk bisa dimoderatorin oleh sesama teman-teman dari pagar depan lainnya, dan di pembicaranya juga dari teman-teman pagar depan. Kira-kira begitu. Nah, untuk perkenalan ada Mas Adi Kawidastra, angkatan 18. Mas Adi ini sekarang lagi di karantina ya Mas ya, di Beijing. Jadi ini lagi Iya, di Beijing. betul, lagi di karantina. Ini jam berapa Mas Adi di sana? Sekarang jam berapa? Di sini jam 16.42, selisih sejam kita. 16.42. Selisih 1 jam, jadi masih sore hari. Mas Adi ini saya bacakan sedikit profilnya. Masih. Oke. Dulu itu Mas Adi Gardep angkatan 18. Tuh, sekarang kegiatannya menjadi konsul di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou di sana di Cina. Kemudian pernah menjadi Head Organizational Development di Kementerian Luar Negeri ya Mas ya, Indonesia. Kemudian pernah bekerja juga di Embassy ya, betul. Republik Indonesia di Switzerland. Kemudian pernah menjadi Assistant to the Director General for America and Europe Affairs, dan berbagai pengalaman lainnya. Kalau dulu ternyata kuliahnya di Political Science International Relation, jadi hubungan internasional di UGM angkatan 2001-2006 ya Mas ya. Oke, itu sekilas tentang Mas Adi. Saya bacakan sedikit tentang Mbak Niken. Ini saya baca kepean dulu ya Mbak, mohon maaf. Mbak Niken Lisanti Wulandari, Gardep angkatan 22, saat ini bekerja sebagai HR Manager di PT Mitra Adi Perkasa Tbk, kemudian sempat juga menjadi di PT Mitra Adi Perkasa Tbk sebagai HR Manager, kemudian pernah juga sebagai Administration Assistant Manager di PT Ion Indonesia, dan dulu menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia, UII ya Mbak? Jurusan apa Mbak? Mbak Niken? Psikologi. Jurusan psikologi gitu. Nah, angkatan 2001. Angkatan 2001. Oke. Nah, sekilas tentang mereka berdua nih saya pengen tanya-tanya dulu tentang Mas Adi dan Mbak Niken. Awal mula Mbak dulu Mbak Niken dulu deh. Awal mula dulu tertarik menjadi Gardep itu tahun berapa ya Mbak? 2000 angkat Gardep 22 itu tahun berapa Mbak? Kayaknya jadi Gardep itu kalau angkatan 22 itu 2005 ya. 2005 ya. Tertarik karena pada saat itu kan memang sebenarnya banyak sih perusahaan yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk part time gitu. Bedanya adalah kalau di Dagadu ini saya melihat seleksinya cukup ketat. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya, itu ada 7 tahapan ya. Itu luar biasa untuk sebuah pekerjaan part time. Jadi saya pengen tahu. Terus juga kebetulan ada teman satu kampus juga yang sebelumnya sudah jadi Gardep, jadi kita bisa tanya-tanya gitu. Waktu itu Mas Nino di Gardep 21 ya kalau nggak salah, seperti itu. Jadi dengan aktivitas yang dia sampaikan, kemudian cerita-cerita yang dia ceritakan ke kita gitu ya, kita tertarik nih, oh kayaknya bisa nih seorang mahasiswa bisa belajar bagaimana memasuki dunia industri ke depannya, karena apalagi saya kan HR-nya, saya kan lulusannya waktu itu ambil mata kuliahnya adalah psikologi kan ya, jadi pengen tahu nanti di dunia industri seperti apa gitu sih lebihnya Mbak Agra. Jadi awal mulanya dari teman yang pernah menjadi garda depan di Dagadu, kemudian tertarik karena sesuai dengan bidang pekerjaannya ya Mbak, jadi menambah menambah ilmu.
sebelum menempuh pekerjaan, jadi waktu zaman kuliah dulu. Betul sekali. Oke. Kalau Mas Adi nih, dulu gimana Mas awal mula tertarik menjadi gardep? Kalau saya dulu masuk tahun 2003. Saya kebetulan waktu itu sempat alasannya itu lebih kepada, jadi ceritanya saya tuh waktu itu ngambil kuliah lagi di Sanata Dharma, English Extension Course, jadi semacam bukan degree lah ya. Dan di situ saya ketemu ada teman yang ternyata dia mantan gardep angkatan 10, namanya Rizal. Dan sejak itu kami menjadi ya inilah partner in crime lah ceritanya. Kami menjadi dekat dan akhirnya bersahabat, terus kemudian dia mengencourage saya untuk mencoba daftar Dagadu. Jadi waktu itu saya tuh ya banyak cerita dan ngobrol sharing sama dia lah tentang kegiatan di kampus. Gimana saya tuh mendapatkan pengalaman dan pengetahuan lebih gitu daripada hanya sekedar kuliah atau beraktivitas di kampus yang cenderung itu-itu aja gitu. Jadi waktu itu dia ngasih tahu bahwa Dagadu itu setiap periode membuka lowongan untuk menjadi gardep. Dan saya tuh jadi ingin tahu, dan kebetulan lingkaran teman-temannya juga banyak yang mantan gardep itu, angkatan 9, angkatan 8, angkatan sebelum saya, dan mereka tuh tergabung dalam komunitas yang sangat solid gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang anak gaulnya Jogja pada zaman itu rata-rata kan pada ada yang jadi penyiar Prambors lah, ada yang jadi Dimas Diajeng lah. Jadi komunitasnya itu sangat erat gitu mereka, dan akhirnya teman saya ini mengencourage saya untuk mencoba, dan ya akhirnya memang nggak salah karena begitu masuk ke Dagadu itu kayak cakrawala dunia di Jogja itu terbuka gitu loh, maksudnya jadi koneksi ke sana kemari gitu, jadi ketemu banyak orang, banyak jadi bisa kemana-mana gitu, jadi ya itulah, jadi ya nggak menyesal lah masuk Dagadu pada saat itu. Ya. Jadi Mbak Niken sama Mas Adi merasa apa waktu saat itu sebagai mahasiswa perlu untuk penyaluran keingintahuan terus sama pengalaman, apalagi hubungannya mungkin kalau di Dagadu sama menjadi gardep itu dilatih untuk belajar public speaking kali ya Mbak Niken ya. Jadi kan harus ketemu konsumen ya, mau nggak mau kan jadi terlatih komunikasinya, terus kemudian masalah teamworking dan lain-lain gitu ya. Oke. Terus kalau pada saat itu pernah dapat ini nggak dari keluarga, jangan deh, misalnya jangan kerja dulu, kuliah dulu gitu. Padahal satu sisi itu kan juga bagus ya untuk mempunyai banyak pengalaman gitu. Kalau Mas Adi dulu ada pertentangan nggak, misalnya nggak dibolehin kerja gitu? Karena saya nemu nih Mas, beberapa nih dari cerita-cerita yang datang ketika misalnya mereka ngelamar kan pasti sama sebelum training tuh ditanyain gitu ya. Ini sudah seizin orang tua nggak gitu? Sudah katanya. Sampai ternyata dia memasukkan tanda tangannya orang tua gitu, saking inginnya gitu. Padahal sebenarnya orang tuanya nggak ngizinin gitu, tapi dia menyerahkannya dengan cara sudah ditanda tangan gitu. Nah kalau dulu Mas Adi gimana Mas? Iya saya jadi baru ingat juga dulu waktu mulai proses rekrutmen tuh ada proses tanda tangan izin orang tua ya. Saya tuh baru ingat. Alhamdulillahnya orang tua saya tidak melarang, dalam arti mendukung semua kegiatan anaknya selama itu menghasilkan sesuatu yang positif ya pada proses pembelajaran, dan yang paling penting itu tidak kemudian mengurangi fokus dan konsentrasi kuliah, karena kan gimana pun juga toh itu yang paling gitu. Jadi ya orang tua waktu itu alhamdulillah mendukung positif. Kalau Mbak Niken dulu gimana Mbak? Kebetulan dari keluarga saya kan perantau ya. Jadi saya tuh ngekos di Jogja. Jadi mereka itu memang dari awal sudah mengatakan bahwa kamu mau ngapain di Jogja, yang penting kamu bisa bertanggung jawab, selesaikan kuliah tepat waktu, jaga nama baik orang tua, ya udah mau ngapain aja. Jadi bisa dibilang saya nggak menjalani part-time di Dagadu aja sebenarnya, sebelumnya juga ada beberapa part-time di perusahaan-perusahaan lain. Cuman kembali lagi seperti yang saya bilang, Dagadu itu memiliki kesan yang lebih dalam ya dibandingkan part-time yang lain, karena dengan durasi yang waktu itu 9 bulan, kemudian kita bisa ketemu dengan banyak orang gitu, dibandingkan sama part-time yang mungkin di beberapa perusahaan cuma 2 orang, 3 orang. Dagadu tuh saya bisa ketemu lebih dari 20 orang, terus kemudian ilmu yang didapat juga lebih banyak karena kita benar-benar belajar dari bawah kan, gimana caranya nawarin barang, ngajak customer untuk
ngelihat barang, apa ya, jadi proses komunikasinya tuh benar-benar bagus sih. Jadi waktu itu saya bilang waktu di awal saya di awal-awal join Dagadu saya cuma cerita biasa aja gitu, tapi kemudian setelah udah join 2-3 bulan saya baru cerita detail dan orang tua saya justru malah support gitu. Makanya oh kok pas udah selesai, loh udah selesai nggak lanjut lagi gitu. Jadi kayak malah ayo dong disuruh lagi cari lagi aktivitas yang seperti itu gitu. Asik, menarik. Ini kita sekilas saja ngomongin dari kedua belah pihak, teman-teman. Jadi sekarang kita silahkan Mbak Niken kalau mau cerita lebih lanjut melalui slide foto-fotonya tentang dulu pengalaman menjadi gardep, terus sampai sejauh ini mungkin dampaknya apa terhadap profesinya Mbak Niken sekarang, atau apa saja yang dipelajari selama menjadi gardep. Silahkan Mbak. Saya dulu nih. Oke, saya boleh share screen ya, Mbak Agra ya? Boleh. Mungkin share screen-nya bisa di-allow dulu Mbak, karena masih disable. Oh gitu. Sambil ini Mbak, sambil nunggu Mas Udin. Ini ya. Ya, ini dia. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini adalah kunjungan saya tahun berapa gitu ke salah satu outlet Dagadu di Pakuningrat 15-17. Mungkin sekarang udah nggak ada ya Mbak Agra ya. Jadi nama saya Niken Lisanti Wulandari, alamat email saya ini. IG saya kalau teman-teman pengen kenal lebih dekat silahkan di Niken Lisanti, Facebooknya juga sama, Niken Lisanti juga. Ini adalah beberapa foto yang saya kumpulkan ketika saya mulai di Gardep ya. Jadi ini mungkin ada beberapa teman-teman di Gardep 22, saya minta izin untuk nampilin fotonya ya. Jadi di sini dulu kita cukup bangga karena kita punya tagline Gardep 22 yang berdua tiga gitu. Jadi kalau sekarang mungkin jumlah Gardepnya lebih banyak ya. Dan seperti yang tadi saya bilang karena saya perantauan, saya asalnya dari Semarang dan saya cukup bangga bisa menjadi salah satu komunitas garda depan di mana waktu itu seleksinya cukup banyak dan dari ratusan orang, malah mungkin ribuan orang yang terpilih adalah 23 orang yang terdiri dari berbagai macam fakultas dan universitas yang berbeda. Nah, kemudian di Gardep itu saya belajar banyak hal. Di sini saya juga belajar bagaimana saya bisa merekrut orang melalui oblong training. Jadi di situ adalah wadah di mana kita bisa melakukan perekrutan untuk adik-adik kelas di bawahnya, di mana banyak banget ilmu yang bermanfaat, terutama bisa nyambung sama dunia kerja saya. Dan saya bisa bilang disitulah karir saya sebagai HR itu dimulai. Saya bisa merekrut orang, kemudian mostly karena kecintaan saya di dunia retail, sampai saat ini sudah lebih dari 15 tahun saya berkutat di dunia retail. Dan mulai dari saya menjadi seorang MT di PT Midi Utama Indonesia atau mungkin brandnya adalah Alfamidi. Kemudian untuk teman-teman yang kebetulan kalau di Jogja nggak tahu, ada sebuah perusahaan Jepang cukup besar di Indonesia, itu baru buka 2012 namanya Ion. Kalau di Beijing kebetulan ada ya Mas Adi ya. Itu kita retail juga dan saya bergabung di situ kurang lebih hampir sekitar 7 tahun dan sekarang saya di PT MAP. Di Dagadu sendiri karena banyak hal komunikasi yang diajarkan, cara kita berkomunikasi baik ke rekan kerja, kemudian ke atasan, ke customer juga, ini benar-benar bisa kepake di dunia kerja, khususnya untuk posisi saya saat ini di mana saya juga melakukan training, kemudian saya juga melakukan coaching ke teman-teman dan sebagai salah satu dari head untuk employee branding, saya rasa apa yang dilakukan oleh PT Dagadu saat ini dengan mengumpulkan pagar depannya itu merupakan salah satu yang cukup
bagus, dan that's why makanya saya mau join nih sama Mbak Agra, sekalian kita sama-sama belajar dari sisi industri. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita kerja kalau nggak ada keseimbangan sama kehidupan kita itu juga nggak enak. Jadi untuk teman-teman yang ikut acara hari ini, jangan terlalu fokus pada pekerjaan, karena bagaimanapun juga kita harus seimbang antara kehidupan dengan pekerjaan. Dan di sini saya juga masih memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga, melakukan aktivitas-aktivitas yang memang saya suka, rafting, diving, yoga, berenang ya. Mungkin teman-teman yang lain yang ada di luar sana mungkin aktivitas yang dimilikinya juga pasti berbeda dengan saya. Tapi apapun itu, lakukan yang terbaik untuk menjaga supaya hidup kita antara pekerjaan dan kehidupan sosial kita itu seimbang. Dari saya cukup itu aja. Seperti yang tadi saya bilang, carilah pekerjaan yang Anda suka, karena dengan begitu Anda nggak akan ngerasa bahwa Anda sedang bekerja. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Dagadu, terima kasih Mbak Agra untuk sudah memberikan kesempatan saya sharing di sini. Selamat sore. Terima kasih Mbak Niken, keren banget. Keren Niken. Ini Mas Thank you, Aris. Mas Aris. Ini kebetulan saya lihat ada beberapa teman-teman Gardep 22, makasih ya support saya. Disapa dulu Mbak, siapa aja Mbak temannya? Ini ada Mas Aris, ada Mas Doni. Ini Paula 22 bukan ya? Saya juga nggak tahu nih, banyak sekali ya, lumayan. Kita kemarin Zoom. Oh oke. Kita kemarin tadi malam tuh kita Zoom dadakan. Jadi dengan ada acara seperti ini tuh kita kayak yang semula nggak pernah kontak-kontakan, ternyata kita punya WhatsApp grup bareng-bareng, terus ya udah jadi rame dari situ, gitu sih. Seru Mbak Agra, terima kasih. Sama-sama Mbak Niken, ya alhamdulillah ya, maksudnya acaranya jadi ada manfaatnya untuk silaturahmi juga di antara teman-teman pagar depan. Oke, mantap Mbak Niken. Oke Mas Adi, ini udah siap dengan slide-slide foto kegiatannya, katanya susah loh nyari foto-fotonya gitu, karena terlalu saking fokus kerja kali ya Mas Adi ya. Oh, bukan, banyak kan foto jalan-jalan. Oh jalan-jalan, foto pekerjaannya malah jarang. Monggo Mas, ini di sama Mas Coba Udin, ya, saya bentar, kayaknya saya ada bisa dicoba ya. Oh ini. Ya, boleh. Saya mau sharing yang ini dulu deh, yang ini. Saya mau kasih lihat foto waktu kami dulu jadi Gardep. Ini pada saat menjelang selesai, jadi pada waktu itu kami kan semua angkatan pasti diminta untuk meninggalkan legacy foto-foto angkatannya. Terus, ada satu yang sebentar, satu lagi yang foto legendaris pasti semua orang tuh, mana ya, sebentar. Anyway, ada satu foto yang kayaknya mungkin semua angkatan akan ada peninggalannya. Jadi dulu booth foto di Malioboro Mall, namanya Tini kita bilangnya. Tapi nggak tahu sekarang tuh siapa gitu. Jadi setiap angkatan itu pasti akan ada foto-foto, inilah foto gila lah gitu di dalam foto box itu. Dan itu tuh selalu ditaruh di setiap outlet yang ada. Waktu itu kami di angkatan kami kan outletnya cuma 3 ya, di Posyandu yang di Malioboro Mall. Terus kemudian waktu itu masih ada Pakuniratan. Dan satu lagi tuh di Galleria Mall dulu, after brand-nya Dagadu yang lain, After Hour. Nah itu foto-foto itu selalu dipajang di situ dan jadi kayak ya semacam kenangan gitulah gitu. Setiap angkatan tuh pasti akan ada yang foto-foto di foto box itu. Mohon izin saya nggak bisa bikin slide karena kebetulan saya lagi berada di Beijing, jadi baru tiba dari Indonesia.
2 minggu yang lalu, dan saya terpaksa harus karantina di sini karena memang kebijakan setiap kali orang yang datang itu selalu dikarantina 2 minggu. Dan alhamdulillah ini hari terakhir, besok saya sudah bisa keluar. Jadi dengan peralatan serba terbatas, belum bisa untuk menyiapkan slide share yang cantik seperti Mbak Niken tadi. Saya seperti tadi dijelasin, saya angkatan 18, saat ini berkarir sebagai PNS di Kementerian Luar Negeri, dan alhamdulillah mengambil jalur sebagai diplomat. Penugasan saya yang pertama tahun 2013 sampai 2017 itu adalah ke Swiss, dan mulai bulan ini saya ditugaskan ke Guangzhou di Cina. Saya ingin mulai cerita dulu pengalaman saya sekarang ini sebagai, mungkin teman-teman penasaran apa sih kerjaan PNS, apa sih kerjaan diplomat. Kan bilang bahwa PNS itu kerjaannya datang kantor, baca koran, bikin kopi, santai-santai. Ya, part of it is true, karena buat kami diplomat, pekerjaan baca koran itu berarti kami ini kan mendapatkan informasi, dan itu tuh penting untuk kita tuh jadi terbuka cakrawalannya. Jadi saya mau sharing dulu. Part of keuntungan menjadi diplomat di luar negeri adalah kita bisa ketemu orang-orang penting yang hanya kita lihat selama ini ada di TV. Ini kalau ada yang tahu, ini adalah foto dengan mantan Menteri Luar Negeri, Pak Martin Natalegawa, pada saat kunjungan beliau ke Liechtenstein. Liechtenstein itu negara kecil yang ya luasnya mungkin satu kecamatan Danurejan kali ya, nggak lebih besar daripada kota Jogja. Satu negara yang kecil yang makmur di sebelah perbatasan antara Swiss dan Austria. Ini juga saya mendampingi mantan Menteri Hasan Wirayuda di salah satu kunjungannya di Swiss. Kemudian saya mau share lagi, selain itu ada beberapa hal yang apa ya, kita kerjakan pada saat itu. Jadi intinya adalah sebagai diplomat yang dikirimkan ke luar negeri, satu tugasnya adalah memberikan fasilitasi pendampingan atau melakukan promosi tentang Indonesia. Ini salah satunya pada saat itu adalah, ini saya kasih lihat. Ini adalah promosi tentang Indonesia yang kami lakukan di Universitas Liechtenstein. Jadi saat itu kami memberikan kuliah umum tentang Indonesia. Ini yang berbaju merah bata, kotak merah bata itu adalah Ibu Duta Besar, dan yang baju putih itu adalah mahasiswa kita yang ada di Liechtenstein. Ini satu-satunya mahasiswa Indonesia yang ada di situ, dan dia cukup berprestasi dan bahkan sering dipakai oleh pemerintah Liechtenstein untuk berbagai event. Jadi cukup membawa nama harum Indonesia di sana. Ini yang sebelah kanan itu adalah rektornya, dan yang pakai jas itu adalah salah satu dosennya. Nah, ini adalah foto pada saat kami memfasilitasi pertemuan dengan kantor Bea Cukai di Swiss. Ini ketemu dengan kantor Intellectual Property Right, kalau di sekitar mungkin di Jen Haki ya. Terus satu hal yang menarik menjadi PNS itu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi walaupun kita udah bekerja, ada kalanya tuh kita perlu recharge diri kita dengan berbagai macam pengetahuan yang baru gitu. Jadi jangan pernah puas dengan diri kita yang ada saat ini, tapi kita harus selalu mengupdate kita dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Ini saya mau kasih, ada beberapa yang saya dapat pada saat menjadi PNS. Yang pertama tentu saja pada saat saya masuk itu saya diharuskan untuk mengikuti pelatihan. Ini salah satu pelatihan yang saya ikuti. Ini adalah pelatihan untuk mid-career diplomat. Sebelum ini ada pelatihan untuk entry level diplomat. Jadi selama kurang lebih 7 bulan pada saat itu saya mengikuti pelatihan, terus kemudian 3 bulan berikutnya adalah magang. Istilahnya magang di Kedutaan Indonesia di luar negeri. Waktu itu saya dapat jatah di Roma, di Italia. Sayangnya lagi nggak ada foto-fotonya.
Kemudian ini banyak hal yang saya pelajari di tempat kerja dan selalu kita tuh selalu ngupgrade diri. Ini adalah sesi public speaking. Terus, nah ini adalah satu sesi di mana kita tuh bertemu dengan orang-orang yang sangat mumpuni di bidang ini adalah Pak Gita Wirjawan, mantan Kepala BKPM, mantan Menteri Perdagangan, dan mantan Duta Besar kita di Tokyo, yang memberikan ilmunya kepada kami pada saat itu. Ini adalah kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Nah ini yang menarik nih, bahwa diplomat itu banyak hal yang dilakukan. Jadi pada saat itu kami diajari untuk melakukan bagaimana menulis artikel, ya, kerjasama dengan Kumparan. Ini waktu itu saya dapat piala karena cerita-cerita dan tulisan yang diunggah ke Kumparan itu mendapatkan nilai sebagai salah satu penulis terbaik pada saat itu. Nah ini. Nah ini saya presentasi. Jadi apa ya? Kita tuh nggak pernah berhenti belajar ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa pada saat training itu kami diwajibkan untuk ya sama kayak pada saat kuliah, ada semacam kita tuh presentasi kayak skripsinya gitulah. Dan ini di presentasinya di depan para penguji. Nah, ini salah satu keuntungan menjadi diplomat adalah banyak kesempatan untuk belajar, training, pelatihan, kuliah ke luar negeri. Ini adalah sesi di mana saya mendapatkan kesempatan pelatihan di Belanda, di Den Haag di Belanda. Di sini mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana bernegosiasi, bagaimana membuat analisis, bagaimana perspektif Indonesia tentang Uni Eropa, tentang negara-negara lain, banyak hal yang pelajari. Dan juga kita tentu saja berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin selama ini hanya banyak lihat di TV, seperti di Peace Palace, di European Parliament, dan ini depan. Pada intinya adalah saya pada saat selesai dari Dagadu membawa banyak manfaat bagi saya, terutama kaitannya dengan tadi seperti Mbak Niken cerita ya, dan Mbak Agra cerita bahwa momen kita tuh belajar bagaimana menghadapi konsumen, bagaimana kita tuh dilatih untuk mampu untuk berbicara, bagaimana kita pada saat itu juga sekaligus menjadi tour guide karena banyak turis yang datang, kemudian mereka bertanya di mana tempat makan gudeg yang enak, di mana belanja batik yang bagus, di mana tempat wisata yang bisa mereka kunjungi. Jadi selain menjadi gardup, kita tuh juga menjadi duta Jogja gitu. Dalam arti Dagadu itu semacam kawah canda di muka gitu untuk mengasah kemauan bagaimana berhadapan dengan konsumen, tapi juga bagaimana menjadi wajah Jogja gitu. Karena orang tuh taunya Jogja itu ya Dagadu itu Jogja gitu pada saat itu. Ya mungkin sekarang masih juga. Jadi orang yang datang, wisatawan yang datang itu pasti akan ke Dagadu gitu. Jadi apa ya? Ini adalah kawah canda di muka di mana kita tuh belajar banyak hal gitu kan. Nah, selain itu di sini juga tadi Mbak Niken cerita tentang ketemu banyak orang, itu betul sekali karena tadi di opening saya sempat sampaikan bahwa di Dagadu saya ketemu banyak orang. Banyak orang yang tadi saya bilang kelompok gaulnya Jogja gitu. Dalam arti kesempatan itu terbuka banyak di Dagadu itu. Jadi membuka momen kesempatan kita untuk ketemu dengan orang, kemudian membuka kesempatan kita untuk mencoba mengeksplor hal-hal yang lain. Jadi pada saat selesai Dagadu itu, saya tuh termasuk, mungkin kalau ada anak-anak HI di sini ya, saya tuh termasuk anak HI yang ya kena sindrom HI lah, bingung, what's next? Apa? Saya harus kemana gitu kan? Pengalaman di Dagadu itu membuat saya berpikir, kayaknya saya nggak mau jadi diplomat deh, saya mau jadi ini aja deh, kerja di swasta, mau kerja di perusahaan aja. Oh enggak deh, kayaknya saya mau kerja di bidang publikasi aja deh, di media, jadi jurnalis gitu kan. Jadi ada rasa gamang, ada rasa bingung pada saat itu. Tapi kemudian kita ketemu dengan teman-teman, membuka cakrawala, dan banyak hal yang bisa kita coba. Saya waktu setelah selesai Dagadu itu, banyak hal yang saya coba saya tuh pengen part-time lagi gitu. Karena bisa dibilang akhirnya ketagihan gitu. Karena
ada momen di mana saya tuh pengen belajar lebih. Dan Daga itu tuh membuka istilahnya hal-hal yang saya tuh potensi diri saya tuh sebenarnya banyak, tapi mungkin kita sendiri tidak menyadarinya. Pada saat itu saya mencoba apply beberapa tempat dan saya tuh yang paling nggak nyangka adalah saya keterima sebagai penyiar radio di Trijaya, Jogja. Itu hal yang sama sekali saya tuh tidak duga karena saya pada saat itu ngerasa sangat tidak percaya diri lah dengan kemampuan saya, tapi ternyata berbekal pengalaman dan keberanian dan istilahnya bukan nekat juga lah, tapi itu kayak saya tuh pengen cobain kalau daripada saya nanti menyesal nggak mencoba, lebih baik dicoba. Jadi setelah Dagadu itu semua saya cobain gitu. Jadi saya pernah menjadi penyiar di Trijaya, kemudian hal yang saya juga ngadukan adalah saya menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi ada sekolah bahasa Indonesia namanya Realia di Jogja, dan waktu itu saya apply di situ sebagai tutor bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah bisa gitu loh. Karena ya kalau kita mau belajar dan kita mau berusaha, itu akan selalu bisa gitu kan. Dan di situ pun saya menyadari bahwa ternyata bahasa Indonesia sekali gitu kan. Karena harus menjelaskan makna imbuhan mekan kepada bule-bule yang belajar nih, ternyata tidak segampang itu Rudolfo gitu kan ibaratnya. Nah, dan setelah itu tuh banyak hal yang kemudian kesempatan itu akan datang tergantung kita tuh mau ngambil atau enggak. Pun ketika lulus pun saya tidak serta-merta dapat pekerjaan karena ya harus struggle juga dengan persaingan begitu berat, apalagi saya lulusan HI yang bisa dibilang ilmu yang sangat luas dan hanya di permukaan saja gitu. Jadi tidak ada spesialisasi kayak Mbak Niken itu kan sebagai sarjana psikologi itu ada spesialisasi ilmu gitu kan. Jadi terjun di dunia HRD itu sangat jalurnya itu udah ada gitu. Sementara saya itu sebagai anak HI ya sebenarnya idealnya menjadi diplomat, tapi kan tidak semua orang banyak orang yang ingin menjadi diplomat gitu. Jadi persaingannya pun nggak mudah. Jadi banyak hal yang saya harus istilahnya tuh setelah selesai kuliah itu coba dan ditempuh. Seperti halnya pada saat dilalahnya pada saat itu Jogja kena gempa dan banyak organisasi internasional masuk ke Indonesia ke Jogja yang membutuhkan banyak orang, dan akhirnya saya mulailah volunteer di sana. Awalnya hanya sebagai volunteer, lama-lama kerja kontrak dan akhirnya saya di-hire. Sampai pada satu waktu saya dapat kesempatan untuk kerja di country office di Jakarta. Dan di situ pula saya juga belajar banyak hal, ketemu banyak orang, wawasan bertambah. Jadi untuk menutup mungkin obrolan saya, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Intinya adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Terus ada banyak kesempatan di luar sana yang mungkin kita belum temukan dan kita belum berjodoh dengan itu, tapi bukan berarti kita tuh terus kemudian tertutup jalannya dan nggak mau berusaha. Gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Wah, udah banyak banget nih yang disampaikan. Dan kayaknya dengan penuh Mas? Ada sedikit sisi emosional, jadi kayak mengenang masa lalu. Cara bertahan di masa lalu. Wah, dikasih tepuk tangan sama Mbak Risma dari Garda 40. Nah, terima kasih. Iya, jadi ini menurut saya menarik Mbak Niken dan Mas Adi, bagaimana pengalaman-pengalaman itu sebenarnya pada akhirnya membentuk kita secara individu itu untuk punya nilai plusnya gitu ya. Jadi kalau tanpa pengalaman mungkin kita akan tidak merasa tertantang gitu, akan biasa aja gitu. Mungkin kita bahkan tidak menyadari kemampuan diri kita sendiri karena kita masih berada di dalam zona yang aman aja gitu. Jadi nggak ngerasa, oh ternyata ini bisa jadi kemampuan kita. Kayak tadi Mas Adi bilang bahwa saya sebagai mahasiswa hubungan internasional kerja di tempat retail malah menjadi penyiar radio gitu kan. Itu siapa yang tahu kalau nggak karena tantangan. Terus menjadi tutor bahasa Indonesia gitu, atau Mbak Niken kuliahnya sebagai psikologi gitu, di psikologi, kemudian sempat jadi OT ya Mbak ya, sempat jadi OT juga ya, obrol training, kemudian mungkin dari situ juga terlatih bagaimana menghadapi banyak teman-teman seangkatannya, mahasiswa kan pasti kan, untuk waktu itu rekrutmennya.
terus kemudian sekarang bekerja sebagai HR juga di perusahaan swasta. Nah, ini ada yang menarik nih, Mas dan Mbak. Ini mumpung kegiatan kita kali ini juga disimak oleh teman-teman yang sedang magang di Dagadu. Jadi, sekarang itu kami memang kalau di Dagadu rata-rata sekarang semuanya milenials, hampir semuanya milenials yang di manajemen gitu. Jadi ramai sekali Mas di sini. Kadang ada yang setel musik Korea gitu kan, terus ada yang sekarang lagi pada hobi ikan cupang misalnya. Jadi bener-bener vibe-nya tuh macem-macem lah sekarang di sini gitu ya. Mungkin sama seperti dulu dialamin teman-teman. Dan bahkan sekarang untuk tingkatan di manajemen pun itu banyak dari teman-teman pagar depan. Jadi setelah mereka selesai menjadi garda, mereka malah masuk menjadi manajemen di Dagadu sendiri gitu. Nah, terus kebetulan kami juga di Dagadu sekarang punya beberapa format magang di luar dari pagar depan. Salah satunya adalah misalnya kita punya sekarang magang dengan desainer dari Australia, Mas Adi. Jadi di Yogyatorium itu sebagai creative space dan community hub-nya Dagadu itu, kita punya program bagaimana dari teman-teman Australia Consortium in Country for Indonesia itu menseleksi mahasiswa yang ada di Australia kaitannya dengan desain itu untuk bisa magang di studio namanya in-house creative unit-nya Dagadu. Gitu. Jadi sekarang magang itu tidak hanya di garden tapi level ketingkatan di desainer pun kita macam-macam. Terus sekarang ini yang ada di forum ini juga ada teman-teman dari Amikom, itu ada sekitar 7 orang. Itu mereka adalah ada 2 mahasiswa ilmu komunikasi, kemudian yang lainnya sebagai animator. Jadi bayangin sekarang gado-gado banget lah di studio kreatifnya Dagadu itu mulai dari animator, terus ada ilustrator dan lain-lain gitu. Terus ada teman-teman juga dari berbagai, sekarang jadi malah magangnya tuh banyak di manajemen juga gitu. Oh, dan juga kita kerjasama dengan Universitas Deakin University di Melbourne. Itu mereka setiap tahun itu mengirimkan 5 sampai 10 mahasiswanya untuk magang di manajemen gitu. Jadi bagaimana ternyata kita sih baru nyadarin ya, kami juga baru nyadarin kayak kalau di dalam tuh biasanya kayak ya udahlah biasa aja gitu ya, kayak oh tapi sebegitu orang menghargai tentang proses yang dilakukan di Dagadu Jogja gitu. Bagaimana teman-teman milenial sini banyak belajar untuk pengalaman juga di Dagadu. Nah, ini ada satu hal yang menarik yang mungkin kita bisa bahas ini Mas Adi dan Mbak Niken adalah perihal ini sering banget diucapkan oleh teman-teman milenials ya atau teman-teman mahasiswa saat ini juga. Saya itu misalnya kuliahnya apa, tapi kok kenapa pekerjaannya di mana gitu? Apakah memang harus seperti itu? Kayak misalnya kaitannya dengan kalau misalnya teman-teman pagar depan Gardep itu kuliahnya bukan retail, yang nggak ada hubungannya manajemen, nggak ada hubungannya sales, kok malah nyemplung ke pekerjaan retail gitu, terus nanti ketika lulus itu mau jadi apa tuh malah bingung sendiri gitu, Mbak. Nah itu mungkin bisa dikasih tahu Mas Adi, Mbak Niken, kisi-kisinya itu apakah sebenarnya berhubungan antara jurusan yang kita pilih dengan pekerjaan magang kita atau dengan pekerjaan sebenarnya nanti setelah kita lulus kuliah gitu. Mungkin Mbak Niken dulu bisa. Oke, terima kasih Mbak Agra. Ya. Oke, kalau dari saya apakah selalu yang namanya materi di perkuliahan atau pengambilan jurusan di kuliah itu berhubungan dengan pekerjaan? Bisa ya, bisa tidak. Karena kembali lagi itu tergantung kepada passionnya. Jadi di sini kesempatan buat teman-teman yang bisa bergabung dengan PT Asli Dagadu Jogja, baik itu sebagai gardep ataupun intern ya, itu di sini yang digali adalah bagaimana kita menemukan passionnya kita dulu gitu. Dalam arti kata gini, dulu saya juga nggak kepikiran bakalan kerja di dunia retail gitu. Waktu masuk gardep pertama kali, jadi gardep 22 disuruh jualan kaos. Saya waktu itu belajarnya psikologi industri, udah ada penjurusan kan waktu itu. Terus aku kok jualan kaos ya? Apain? Apa yang aku dapat gitu? Pertama kali awal tuh sempat kepikiran seperti itu. Kemudian malu cara jualinnya, kemudian belajar tentang product knowledge. Benar seperti yang tadi Mas Adi bilang bahwa kita harus belajar. Jadi di situ poin yang saya dapat adalah mau pekerjaan apapun kita harus mau berkembang, kita harus mau belajar hal yang baru karena itu yang bakalan ngebentuk kita. Gitu. Jadi bukan berarti
jurusan kuliah Anda nggak penting, itu penting gitu. Karena saya sendiri sebagai HR pasti ketika membuka suatu vacant position di perusahaan saya, pasti yang dilihat pertama kali adalah requirement-nya kan. Mau cari orang apa, jurusannya apa gitu. Tapi setelah itu kita lakukan proses fit and proper. Kita lihat apakah orang ini sesuai atau enggak. Biasanya pada saat itu yang kita gali adalah lebih kepada kepribadiannya. Bagaimana cara kerjanya dia, bagaimana pola pikirnya dia, bagaimana kalau dia nanti menghadapi suatu kondisi yang tidak menyenangkan di tempat kerja. Karena jangan salah, bekerja itu enaknya cuma 1 hari menurut saya Mbak Agra. Dapat gajinya. Sisanya kita harus melakukan tanggung jawab. Benar nggak? Pas saya bilang gitu, sama waktu pas di Dagadu juga pertama kali wah dapat duit sendiri itu suatu hal yang apa ya? Membuat kita punya self esteem yang lebih ya kalau saya buat saya sendiri karena saya bisa dapat penghasilan sendiri. Saya bisa walaupun istilahnya mungkin zaman dulu tuh cuma bisa dipakai buat beli masih ada nggak ya ayam goreng Bu Gendut yang di Dagen itu karena dulu kalau kita dulu masih shiftingan itu ada yang namanya shift 4 jadi sebenarnya shiftnya cuma 3 shift 1 shift 2 shift 3 terus kita bikin sendiri shift 4 itu kita ngumpul-ngumpul bisa sampai malam gitu tapi itulah yang kurang lebih cukup banyak berpengaruh dalam pengembangan kepribadian saya ke depannya. Saya dulu jujur aja saya dulu nggak suka makan di emperan karena memang belum terbiasa tapi ketika masuk ke Jogja mau nggak mau kata teman-teman saya dulu kalau nggak makan angkringan bukan orang Jogja akhirnya saya harus mau gitu kan harus mau berusaha harus mau berubah gitu jadi jangan dilihat apa jurusannya terus kemudian nanti harus menjadi seperti apa enggak seperti itu dan bukan ketika kita menjadi mahasiswa kemudian kita nanti selalu harus jadi karyawan enggak bisa aja teman-teman memilih jadi wira swasta boleh mau milih menjadi PNS seperti Mas Adi boleh mau menjadi karyawan swasta seperti saya silahkan sepanjang itu memang disukai dan disenangi seperti itu sih Mbak Agra jadi dan kalau saya bisa lihat tren magang saat ini sama zaman saya dulu memang cukup berbeda ya artinya saya sendiri pun sebagai HR juga dituntut oleh Depnaker untuk melakukan program internship di perusahaan tujuannya apa supaya tidak ada gap antara lulusan universitas instansi tertentu mau D3, S1 dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Jadi pelan-pelan kita pun juga masuk ke dunia pendidikan, memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana cara membuat CV, bagaimana melakukan proses interview, bagaimana misalnya teman-teman sudah masuk ke dalam dunia kerja seperti apa, do and dance-nya. Bahkan ketika nanti teman-teman mau resign itu apa yang harus dilakukan itu pun juga kita sampaikan supaya apa? Supaya kita juga pengen masa depan Indonesia yang ada di tangan generasi muda ini juga bisa berkembang, nggak hanya stagnan di situ-situ aja. Mau jadi entrepreneur, tapi kalau bisa menghasilkan devisa yang bisa membantu perekonomian Indonesia, kenapa enggak? Nggak harus berada di dalam sebuah instansi tertentu. Seperti itu sih maksud saya Mbak Agra. Iya, menarik banget Mbak. Jadi memang kegalauan anak-anak yang masih kuliah dan baru mau lulus itu hendaknya tidak perlu dilakukan ya. Tenang semuanya ada banyak jalan. Jadi nggak usah galau kalau misalnya kok saya sekarang magangnya apa, pekerjaannya nanti saya apa ya. Untuk saya kok jurusannya ini tapi saya nggak menentukan ya. Itu ibarat kayak adonan kali ya, adonan kue ya. Sekarang ada tepungnya gitu. Terus nanti ditambah apa, nanti bisa berkembangnya seperti apa. Jadi malah justru kalau saya lihat itu memperkaya kemampuan diri kita sendiri dan malah jangan dibatasin ya Mbak Niken ya. Yes. Ya. Kalau Mas Adi gimana Mas? Kalau saya ngelihatnya tadi saya udah sedikit curhat ya pada saat saya dulu mau lulus kuliah itu kan sebenarnya kegalauan itu juga saya alamin gitu kan. Dalam arti apalagi tadi spesifiknya saya sebagai anak HI ini tuh udah jadi anekdot lah buat lulusan hubungan internasional bahwa kita tuh mau jadi apa sih sebenarnya, kita tuh belajar apa dan akan jadi apa, karena teman-teman saya itu tuh ada yang kerja di bank, ada yang kerja di media, ada yang kerja di NGO, ada yang kerja di organisasi internasional, ada yang kerja di perusahaan swasta gitu. Jadi akhirnya yang jadi diplomat di angkatan saya cuma saya sendiri gitu kan. Ibarat kata kalau kita bicara sesuai jalur itu, mungkin saya kan bicara supply and demand, tapi mungkin Mbak Niken akan lebih tahu tentang hal ini sebagai orang HRD ya. Jadi
sebenarnya kan tergantung pada demand pada saat itu tuh apa. Jadi saya waktu kebetulan S2 di Australia. Nah, ngomong-ngomong waktu saya kuliah di Australia, saya juga jualan baju, jualan kaos. Jadi saya kerja di pasar, jadi ada namanya Victoria Market. Di mana saya itu nyari kerjaan sampingan juga. Terus saya tuh dilalanya nggak jauh-jauh juga dari kaos. Jadi tuh saya tuh jualan kaos souvenir gitu. Jadi sama lah. Pengalaman S1, S2 tuh sama aja tuh kan jualan kaos. Jadi Mbak Niken jangan kecil hati lah. Intinya tuh gimana? Intinya tuh jualan kaos itu kan bermanfaat khususnya gajian itu kan lumayan sebagai mahasiswa itu menambah-nambah. Yang kedua gimana kita ngadepin konsumen itu berguna banget buat saya, apalagi saya sekarang sebagai diplomat ya. Itu tuh sangat bermanfaat karena kita tuh jadi tahu belajar bagaimana menghadapi karakter orang yang berbeda. Dan kembali kepada tadi masalah jurusan, salah jurusan, atau bingung nanti setelah kuliah itu menjadi apa. Memang realitanya begitu. Kita harus jeli-jeli melihat demand sebenarnya. Mungkin saya mau ambil contoh waktu itu di Australia. Pada saat itu saya juga pernah iseng-iseng mencoba apply pekerjaan di Australia yang walaupun saya tahu itu tuh sebenarnya nggak boleh dan nggak mungkin, gitu kan, karena saya terikat perjanjian beasiswa. Tapi hal yang saya pelajari pada saat itu adalah demand pasar tenaga kerja pada saat itu apa. Jadi Australia pada saat itu membuka pasar tenaga kerja yang cukup tinggi demand-nya di bidang IT. Karena mereka mulai masuk ke industri 4.0 pada itu. Di mana kebutuhan tenaga-tenaga IT itu begitu tinggi. Jadi akhirnya tren ini kemudian ya mau nggak mau akan membuat orang mulai menekuni itu. Jadi pun itu tuh tidak menutup orang yang tadinya nggak bisa IT terus kemudian nggak bisa, itu nggak juga. Karena saya tuh ada teman juga diplomat angkatan saya, dia penempatan di Jerman, terus kemudian dia ikut bootcamp IT gitu. Jadi intensif 3 bulan kalau nggak salah belajar programming, dan tahu-taunya dia resign gitu kan dari PNS. Dan dia masuk ke perusahaan real estate di Jerman. Dan sebagai IT, bayangkan dia seorang diplomat lulusan HI gitu kan. Terus kemudian entah gimana ceritanya dia ikut bootcamp 3 bulan, terus kemudian dia ternyata memang bakatnya di situ gitu. Terus akhirnya dia keluar dari PNS, terus masuk ke perusahaan real estate dan bekerja sebagai IT program, yang itu tuh benar-benar yang jauh banget dari semua yang sudah dia pelajari, dari pengalaman kerjanya. Jadi dalam arti memang itu tuh suatu keniscayaan sekarang. Jadi intinya tuh kita harus mau untuk menghadapi kenyataan itu dan siap untuk belajar. Karena toh apapun ilmu yang kita pelajari itu tuh nggak akan sia-sia. Dalam arti di tempat kerja, apa yang kita pelajari di kuliah, seperti tadi kata Mbak Niken, ada jurusan yang memang itu memang linear ya. Jadi dalam arti kita belajar itu akhirnya kita kerjanya itu. Kayak Mbak Niken belajar psikologi, dia kerja di HRD sekarang, itu kan sesuatu yang sangat ideal dan ilmunya tuh terpakai. Tapi ada juga yang akhirnya nggak terpakai. Tadi seperti saya bilang, ada teman saya yang lulusan HI dan dia kerja di diplomat cukup lama 10 tahun, terus kemudian sekarang kerja di bagian IT, itu kan sesuatu yang mungkin kita ngelihatnya, wah kok bisa ya, tapi ya begitu kenyataannya. Jadi ya kita harus siap dengan segala perubahan, terus kemudian jangan mau berhenti untuk belajar apapun itu, ada kesempatan kita ambil. Itu aja sih. Jadi membuka kesempatan seluas-luasnya ya Mas Adi ya, untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, intinya seperti itu. Jadi teman-teman, apalagi nih yang ada siapa nih? Ada Gabriela Alma nih, anak magang nih Mas katanya, dari tim magang Amikom. Nah ya itu bisa diterapkan teman-teman, teman-teman Gardep dan teman-teman magang. Jadi bagaimana kita membuka kesempatan, jangan takut untuk mencoba supaya mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Ini saya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pagar depan, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di bagian chat, akan saya bacakan gitu. Ini ada yang mau tanya dari Mas Hendrik Syahriza. Dari Pak Dokter Doni G22, ada konsumsinya enggak? Dari tadi haus katanya. Wah, kalau itu berarti ngambil di pantry-nya sendiri ya Mas ya, karena di sini susah. Biasanya cuma ngasih tepuk tangan sama itu. Oh, ada tuh Mas Adi ngasih. Terus ini banyak salam nih Mas Adi, ada di bagian chat, ada dari Mas Doni, kemudian Mas Hendrik gitu. Terus ada juga
Oke, nanti silakan sambil nunggu pertanyaan, kita bahas beberapa lagi. Ini menyangkut tentang menarik juga, menurut Mbak Niken sama Mas Adi, sebenarnya untuk menjadi profesional itu poin-poin apa saja yang perlu dilakukan di generasi milenials atau teman-teman yang sekarang sedang mengarah atau berjuang ke arah sana. Kira-kira apa saja yang harus mereka lakukan gitu untuk selain tadi membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, apakah perlu ada strategi khusus bahwa setidaknya agak terbuka pikirannya, agak terang gitu ya jalannya. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika misalnya pertama kali setelah lulus kuliah? Monggo, Mbak Niken. Siapa nih? Saya dulu. Oke. Ya, boleh Mbak Niken. Boleh, terima kasih Mbak Agra atas pertanyaannya. Kalau kita lihat ya, generasi milenial itu identik sama perubahan. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak hal yang berubah yang sebelumnya kita tidak pernah bayangkan, dan itu dihadapi oleh teman-teman generasi milenial. Gitu. Jadi salah satu aspek yang harus teman-teman miliki adalah harus mau jadi agen of change, harus mau berubah, harus bisa berubah. Dan itu gimana caranya belajar? Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu nggak harus selalu yang tadi saya sempat bilang, nggak harus dari kuliah, nggak harus juga dari tempat kerja, tapi juga saat ini nih contohnya saya terbiasa untuk face-to-face training gitu. Kemudian dengan situasi seperti ini harus work from home, apa yang harus saya lakukan? Saya belajar bagaimana mengoperasikan Zoom, bagaimana caranya membuat materi pembelajaran lebih menarik gitu. Karena kalau misalnya kalau staff-staff saya itu pada pakai laptop, kalau pakai handphone mungkin fontnya harus saya perbesar. Yang biasanya saya pakai slideshow untuk ukuran fontnya paling misalnya 18, sekarang saya harus bikin jadi 24 misalnya. Memang slide-nya akan lebih banyak, tapi mereka bisa lebih memahami seperti itu. Jadi itu nggak hanya dimiliki oleh generasi milenial, tapi semua orang, terutama pada situasi saat ini itu harus bisa berubah dan harus mau berubah. Dan perubahan itu saya tekankan sekali lagi dimulai dengan pembelajaran, menerima apa yang menjadi kekurangan kita improvement ya, apalagi sekarang era digitalisasi, semua informasi itu ada di media sosial. Jadi teman-teman yang pada punya pakai smartphone, tolong jangan dipakai cuma buat chatting aja, tapi gali informasi, gali kelemahan Anda untuk menjadi suatu kelebihan. Jadi misalnya ngerasa aku kayaknya nggak bisa nih Excel. Banyak sekarang di YouTube bagaimana cara teman-teman bisa melakukan proses administrasi dengan menggunakan Excel, contohnya seperti itu. Kemudian setelah menjadi pagar depan, apa yang harus dilakukan? Ya kembali lagi, saya sendiri merasa menemukan passion ketika saya lepas dari Dagadu, saya masuk ke dunia retail. Dan saya pernah keluar dari dunia retail dengan bekerja di hospitality, salah satu hotel cukup besar di Jakarta. Posisinya masih tetap sama, HR, tapi industrinya beda. Itu saya nggak ngerasa memiliki, nggak ada sense of belonging di situ gitu. Bukan yang nggak suka, tetapi karena dunianya berbeda. Kalau di retail yang saya suka, kalau mungkin Mas Adi senang jadi diplomat biar bisa jalan-jalan. Kalau saya sama seperti itu, saya jalan-jalan dari satu mall ke mall yang lain, dari satu kota ke kota yang lain gitu, dari satu negara ke negara yang lain. Karena kita kadang juga harus benchmark dengan beberapa retail, terutama retail yang masuk ke Indonesia ya. Jadi misalnya kan cukup di Jakarta untuk saat ini, kebetulan saya domisilinya di Jakarta, banyak sekali retail-retail yang baru masuk. Ada Aeon tuh dari Jepang, kemudian ada Parkson, kemudian juga ada Lulu, kemudian ada IKEA, itu kan semuanya retail-retail dari asing, dan kita belajar bagaimana supaya walaupun banyak sekali industri-industri masuk, bagaimana caranya kita belajar. Jadi untuk belajar itu jangan pernah berhenti, itu sih poin yang saya ingin sampaikan. Dan pembelajaran di Dagadu itu cukup banyak sekali, tadi Mas Adi sudah sempat sampaikan. Dan satu lagi yang membuat saya suka dengan pagar depan itu sendiri adalah linknya sih sebenarnya. Jadi dengan Dagadu ini, tadi Mas Adi sempat bilang ternyata
pagar depan itu linknya cukup banyak, komunitasnya cukup bagus, dan saya pun juga bersyukur karena saya juga bisa masuk di Mas Diajeng juga mungkin waktu itu saya sempat nyebut karena saya juga pernah di garda depan, kemudian saya dapat pekerjaan part time lain setelah dari Dagadu pun juga saya merasa itu karena saya pernah menyebut nama PT Asli Dagadu Jogja. Jadi gunakan link itu dengan baik. Dengan cara apa? Kalau mungkin generasi milenial jangan dikit-dikit sharing di media sosial lah. Kalau yang negatif-negatif mendingan disimpan aja karena media sosial itu hanya untuk apa ya istilahnya, kalau misalnya teman-teman kebanyakan sharing yang negatif-negatif toh juga nanti yang ngebullying netizen kan sekarang cukup jahat ya gitu. Jadi gunakanlah media sosial dengan bijak. Itu aja sih. Saya pun sering sekali untuk menyampaikan ini kepada teman-teman karena staf-staf saya yang di entry level kebanyakan juga masih berusia ya mungkin di bawah 25 tahun, dikit-dikit aku habis dimarahin sama HRD, masukin posting ke media sosial, aku habis dimarahin, aku dapat customer nyebelin banget, posting media sosial, itu nggak bagus gitu kan. Jadi pesan saya buat teman-teman, hati-hati berpikir dahulu sebelum kita melakukan sesuatu, karena saat ini tantangannya teman-teman itu adalah media sosial itu benar-benar kayak ada di depan mata kita. Jadi teman-teman bangun tidur pasti yang dipegang pasti handphone. Saya percaya itu karena saya sendiri juga kadang gitu. Jadi itu aja sih pesan saya, Mbak Agra. Jadi tolong teman-teman belajar bisa dari mana aja dan pastikan kita mawas diri. Itu aja kalau untuk generasi milenial. Terima kasih. Keren Mbak Niken. Jadi intinya adalah menjadi agen perubahan buat lingkungan dan buat diri sendiri juga. Kemudian jangan berhenti untuk belajar dan selalu bijak menggunakan media sosial karena itu adalah salah satu alat yang digunakan HR ya Mbak untuk menseleksi. Iya, saya sedikit kasih tip boleh ya Mbak Agra? Boleh. Ketika saya membuka satu vacant position, untuk beberapa posisi saya akan selalu melakukan media sosial checking, itu pasti. Gitu. Jadi media sosial checking, bagaimana caranya? Banyak sekali. Salah satunya ya dengan melihat media sosial dari si kandidat. Memang tidak semua posisi, tapi biasanya untuk posisi-posisi yang cukup krusial gitu ya. Anggaplah misalnya middle up management itu juga sudah, atau misalnya posisi entry level tapi yang krusial, security lah, satpam, sama ya, OB, supir, itu kadang kita suka cari tahu karena kita pengen tahu sekali background-nya dia, kehidupannya dia seperti apa gitu loh. Seperti itu. Itu beberapa kali Mbak saya temuin di terutama teman-teman yang masih muda gitu kan, saya bilang kalau masalah percintaan itu mungkin di buku diary saja, kembali kepada dulu, jangan nggak usah diumbar-umbar di media sosial gitu, nggak enak sama orang tua, nggak enak kalau dibaca nanti perusahaan yang menilai. Oke, Mas Adi, gimana nih saran dari seorang diplomat untuk menjadi seorang profesional muda? Saya mau menambah tadi masalah sosial media ya, itu juga menjadi salah satu poin penting yang kita tuh harus hati-hati, terutama buat teman-teman yang nanti ingin go internasional. Karena betul seperti kata Mbak Niken tadi, selain kita tuh diamati oleh kantor kita, atasan kita, atau manajemen tempat kita kerja, kita juga diawasi oleh tempat negara di mana kita akan dituju. Itu menjadi salah satu salah satu penentu seseorang tuh dapat visa atau enggak. Misalnya, yang notorious itu terkenal itu adalah kedutaan Amerika. Jika nanti teman-teman punya kesempatan untuk melalang buana bekerja di perusahaan-perusahaan di Amerika atau kuliah di Amerika atau apapun, itu media sosial itu juga menjadi salah satu poin penilaian apakah seseorang ini layak mendapatkan visa atau tidak gitu. Perlu di blacklist atau tidak, dan dilalahnya tuh kadang-kadang rekam jejak digital itu kan nggak pernah hilang. Jadi rekam jejak kita di dunia digital itu akan bisa menentukan masa depan kita. Jadi betul kata Manikan tadi, harus hati-hati. Kemudian poin penting juga yang ingin saya tekankan dari pengalaman teman-teman milenial, keluh kesah. Nah, saya ingin mengangkat hal-hal yang negatif, hal-hal positif tentu saja itu tuh standar ya, menjadi sejarah. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu selalu menjadi poin penting yang harus kita lakukan. Tapi hal yang penting buat teman-teman milenial itu adalah jangan pernah gampang menyerah pada
tekanan gitu. Dalam arti ketika kita bekerja, kita tuh harus sanggup untuk bekerja apapun itu juga. Tentu saja itu sesuai dengan job desk-nya. Dalam arti saya dulu entry level mulai dari ngeprint sendiri, fotokopi sendiri, ngejilid semua hal yang dilakukan oleh tukang fotokopi itu saya kerjakan. Padahal ibarat kata dulu ketika ingin menjadi diplomat tuh bayangannya adalah itu tadi, seperti kata Mbak Niken, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi tidak semua pekerjaan itu akan selalu indah gitu. Ada masanya di mana itu menjadi masa-masa yang sulit, di mana kita under pressure, di mana kita tuh bisa dikejar deadline dan harus kerja sampai malam. Intinya adalah jangan pernah menyerah dengan tekanan gitu. Dalam arti kemudian ketika ada suatu tekanan dimarahin atasan, atau mungkin tekanan dari teman kerja, bullying dari teman kerja, atau beban kerja yang terlalu berat, ya sampaikanlah melalui saluran yang benar gitu. Dalam arti curhat dengan bisa sharing atau diskusi dengan atasan itu kan lebih bagus. Jadi dalam arti ada proses pembinaan supaya kita tuh menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan ada proses pembelajaran di situ. Karena tentu saja bagaimanapun juga belajar dengan yang lebih senior itu penting untuk membuka cakrawala kita untuk menambah pengalaman kita. Ya walaupun bisa dibilang tadi saya baca ada yang menanyakan mengenai gimana sih menjembatani gap antara generasi kolonial dan milenial. Saya mau disclaimer, pokoknya saya kan lahir tahun 83, jadi saya menganggap diri saya adalah perbatasan milenial. Walaupun umur udah kolonial tentu saja. Tapi generasi-generasi lama itu, terutama saya di PNS ya, itu tuh kan kerasa banget budaya birokrat itu yang begitu banyak lapisan dan semua itu harus tunduk pada layer birokrasi. Itu tuh akan terasa banget, dan itu tantangan besar buat teman-teman milenial. Karena ketika menghadapi tantangan itu akhirnya itu tadi terjunnya mungkin akan ke sosial media lah, atau berunding dengan teman atau dengan orang lain di luar komunitas kerjanya. Itu menurut saya tuh jangan dilakukan gitu kan. Sekarang pun saya lihat tempat kerja itu sudah mulai adaptasi dengan kelompok generasi milenial, di mana mulai banyak town hall meeting. Di kantor saya juga udah mulai banyak town hall meeting, di mana itu tuh dulu nggak pernah namanya town hall meeting tuh. Dalam arti kita bisa menyampaikan aspirasi dengan bebas ya, bebas dalam koridor yang bijak, sampaikan dengan cara yang smart gitu kan. Ya intinya itu sih. Jadi yang pertama adalah tadi tahan banting, terus kemudian be careful what you write, karena kalau orang bilang mulutmu adalah harimaumu, ini ada jarimu adalah harimaumu, karena kan sekarang jejak digital itu akan terekam mungkin selamanya. Mungkin kita bisa hapus, tapi itu bisa orang mungkin udah screen cap atau dan sudah tersebar, itu kan bahaya. Gitu, Mbak. Oke, Mas Adi. Saya baru tahu tuh istilahnya jarimu adalah harimaumu ya. Jadi menggantikan mulut sekarang ya, karena adalah kan sekarang jari. kita ngomong pakai jari kan. Oh iya betul ya. Ini jadi rumus 11 jari tulis dan macam-macam. Betul. Itu bisa dijadikan quote di kaos loh Mas bener. Wah ini dapat royalti dong. Oke Mbak, dan Mas ini ada pertanyaan nih, mulai heboh dengan pertanyaan ini kita di grup chat. Ada dari Udin angkatan 61. Mas Udin bisa kedengeran ya? Soalnya Mas Udin dekat dengan saya ini. Mas Udin 61 tanya, saya S1 jurusan komputer menjadi OT 2 tahun. Kalau mau masuk ke bidang HR, ada pengaruhnya nggak Mbak terhadap pengalaman tersebut? Jadi pengaruhnya terhadap jurusan komputer dan pengalaman dia sebagai OT. Terus kemudian karena jurusan IT, komputer ke HR itu lintas jurusan. Saya mempunyai minat tinggi ke HR, Mbak Nuwun. Bagaimana kira-kira? Oke, saya jawab ya Mbak Agra. Tadi saya sempat ketik. Jadi di HR itu ada yang namanya HRIS atau Human Resource Information System. Jadi kalau apalagi dengan situasi saat ini, kita nggak mungkin lagi mengandalkan fingerprint, ya. Atau kita nggak mungkin lagi mengandalkan absensi ceklok gitu. Datang kayak dulu nih, sebagai garda depan kan kita ngikut shifting kan ya. Shift pagi, shift siang, shift sore gitu. Nah terus gimana caranya seorang HR itu untuk bisa
menjustifikasi, oh anak ini masuk, oh anak ini mengajukan leave, anak ini. Semakin besar sebuah organisasi perlu dibutuhkan sistem. Dan saya sendiri di tim saya HRIS-nya yang mengelola sistem payroll, kemudian yang membentuk, kita pakai SAP. Jadi kedepannya kalau teman-teman memang serius pengen di HR, nanti akan banyak sekali pembagian-pembagian dari HR itu. Ada yang sifatnya hanya di rekrutmen, ya itu memang pure harus sarjana psikologi, dan itu pun kalau S1 sebenarnya hanya bisa sebagai menyajikan alat tes saja, tidak boleh melakukan proses interpretasi, atau bahasa kita adalah hanya bisa melakukan administrasi tes untuk scoring, kemudian untuk membuat suatu gambaran psikologi kepribadian seseorang itu harus S2 gitu. Tapi ada juga yang training. Training ini bebas dari semua jurusan, itu bisa, nggak harus dari lulusan psikologi. Sepanjang Anda memiliki minat untuk ngajarin orang, bisa mendeliver sebuah materi, bisa membuat materi, bisa mengajak orang untuk fokus terhadap apa yang ada di topik bahasan hari ini, itu Anda layak untuk menjadi seorang trainer gitu. Ada juga yang tadi HRIS, jadi teman-teman yang ada di belakang layar yang membantu supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik, karena semakin banyak organisasi, semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, kita butuh pengadministrasian yang lebih proper gitu. Contohnya di sistem saya share sedikit ya, di perusahaan MAP itu kita mulai dari perekrutan karyawan itu kita sudah sistem. Jadi sudah nggak lagi memberikan lamaran pakai paperwork gitu ya, kemudian diinput oleh tim kita, enggak. Semuanya sudah masuk ke dalam sistem. Sistem itu sendiri juga nge-link ke berbagai platform, ada ke LinkedIn, kemudian ada ke Jobstreet, ada ke JobsDB ya. Itu banyak perusahaan, itu bukan hanya MAP tapi banyak perusahaan yang sudah melakukan hal itu. Sampai kemudian nanti kita bisa melakukan proses pemanggilan lewat email. Saya nggak harus mengetik satu persatu. Dear Mbak Agra, terima kasih sudah mengirimkan lamaran ke PT ini. Enggak, sudah langsung tinggal template aja kirim. Itu teman-teman IT yang mendesain semuanya. Sampai kemudian nanti menjadi sebuah agreement gitu. Jadi perjanjian kerja, karena di Indonesia ini kan perjanjian kerja itu kan harus dibuat bertanda tangan basah. Digital sign untuk beberapa dokumen boleh, tetapi untuk beberapa hal masih butuh justifikasi lebih lanjut. Jadi untuk lebih amannya, banyak beberapa perusahaan yang untuk agreement perjanjian kerja, baik itu perjanjian kerja karyawan kontrak, karyawan daily working, karyawan tetap, itu semua menggunakan sudah kita atur dengan sistem, jadi kita tinggal kirim aja seperti itu. Jadi itu semua dilakukan oleh tim HRIS, Mas Udin. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pengen belajar pun banyak kesempatan terbuka, nggak harus dari lulusan psikologi saja. Tim saya sebagian besar dari 20 orang itu yang lulusan psikologi sedikit sekali. Gitu. Lainnya ada yang sarjana perikanan juga ada, bahkan yang kebetulan lagi live juga di salah satu platform kita. Jadi kalau teman-teman punya IG MAP sendiri, di sini kita punya 150 brand. Hari ini kita lagi giveaway Cold Stone es krim ya. Itu tim kita itu dari sarjana gizi, ahli gizi gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama psikologian. Jadi semua bisa masuk ke HR gitu ya, Mas Udin ya. Jelas ya. Oke, thank you Mbak Agra. Terima kasih Mbak Niken. Untuk Mas Udin, Garda 61, nah itu pertanyaannya jawabannya sudah komplit banget. Jadi nanti silahkan diikuti, mungkin juga bisa pergi ke suatu tempat yang sunyi ya Mas Udin ya, untuk bermeditasi dulu, memohon ilham dan lain-lain supaya mendapatkan mendapatkan banyak informasi untuk jadi langsung pengen nanti. Oke, mungkin sasaran nanti malah ke MAP Mbak kayaknya nih. Mbak Udin nih, Mas Udin ini deh. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Mas Redi Tambari. Mas Redi Tambari ini angkatan berapa ya Gatotnya ya? Sore Mas Adi dan Mbak Niken, menurut Mas dan Mbak, kunci suksesnya bisa di posisi sekarang apa saja ya, dan menghadapi gap generasi kolonial dan milenial seperti apa ya? Makasih. Ini kolonial apa zaman
waktu dijajah atau gimana nih Mas Reddy? Nah, kira-kira begitu. Silahkan, monggo Mas Adi. Baik, terima kasih. Kalau ditanya kunci sukses apa ya? Intinya adalah kalau bagi saya sendiri adalah bagaimana mengatasi kekurangan kita. Jadi again saya akan mengambil tolak ukur dari Dagadu ya. Jadi pada saat di Dagadu inilah kita menyadari potensi terpendam yang ada dalam diri kita yang mungkin kita tuh nggak menyadari, dan akhirnya kita menjadi istilahnya berani malu gitu katakanlah. Di sini tuh apa ya, sesuatu yang ada dalam kita tuh sebenarnya kita tuh punya potensi banyak, tapi kita tuh nggak menyadari atau kita terlalu malu untuk menyadarinya. Akhirnya itu tergali. Ada dua peranan yang saya lihat di situ. Yang pertama ya tentu saja dari diri kita sendiri, apakah kita mau untuk kemudian belajar again. Selalu saya katakan belajar itu penting gitu kan, tidak hanya di bangku kuliah, sekolah, kursus atau apapun itu, tapi di bangku di dunia kerja itu juga kita tuh akan selalu belajar hal-hal yang kita tuh nggak belajar di dunia sekolah. Terus kemudian peranan dari tim atau teman di dalam suatu komunitas tempat kita bekerja itu juga membawa suatu peran penting dalam kita tuh maju atau enggaknya gitu. Dalam arti kalau dalam di agama kan diajarkan supaya kita tuh bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, maka kita akan tercium bau harum, ikut ketularan bau harumnya. Tapi kalau kita berteman dengan tukang daging, tukang ikan, kita akan ketularan bau amisnya. Dalam arti pergaulan kita juga akan bisa berdampak pada masa depan kita. Bergaul dengan orang-orang yang istilahnya punya memberikan ilmu yang baik, pengetahuan yang baik, punya link yang baik, itu bisa membuat kita tuh membuka jalan kemana-mana gitu. Mungkin kita ketemu ternyata teman kita bekerja di satu perusahaan, terus kemudian dia punya info ada bukan di sini, terus akhirnya kita mencoba melamar di situ dan ternyata diterima di situ dan akhirnya menjadi sukses di situ. Jadi kalau menurut saya sih kata kuncinya ada dua itu tadi, belajar, mau belajar, dan menyadari bahwa kita tuh punya potensi, jangan pernah malu dengan potensi diri kita sendiri, terus bergaullah dengan positif gitu kan. Jangan cuma kemudian kongko-kongko yang tanpa tujuan yang jelas gitu kan. Ya, tapi kita tuh menyadari bahwa kita tuh mau jadi apa gitu. Dan menyadari tadi pertanyaan kembali kepada masalah gap antara generasi kolonial dan milenial. Gimana kalau saya tuh ngelihatnya bahwa setiap orang itu akan selalu ada celah di mana kita tuh masuk gitu. Tinggal kita tuh bisa untuk mencari celah itu atau tidak gitu. Dalam arti interpersonal skill untuk berkomunikasi itu penting. Jadi kalau kita tuh punya ada sesuatu, kita punya ide. Mas Adi kayaknya lagi agak berhenti sejenak karena jaringannya sepertinya gitu. Oke, mungkin dilanjut dulu ke Mbak Niken ya. Yang penting kita tuh mau berusaha gitu kan. Oke. Kita sampaikan bahwa kita tuh punya ide ini A, B, C, D, atau kita punya keluhan bahwa ini ternyata saya merasa kurang nyaman dengan ini A, B, C, D. Tapi kalau kita tidak sampaikan, ya kita tidak akan gerundel sendiri, akhirnya jatuh lagi tadi kembali kepada curhat di tempat yang nggak pas, di sosmed lah gitu kan, atau bergunjing di tempat-tempat yang itu tuh nggak proper. Gitu sih kalau dari saya. Siap, itu tetap pergunjingan itu jangan ya Mas ya, jangan dilakukan. Jadi tadi adalah banyak-banyak belajar, pergaulan berdampak pada masa depan, dan bergaul yang positif. Oke Mbak Niken, apa nih Mbak? Oke, kalau saya tadi sempat melihat, kalau Mas Adi bilang selalu ada celah, kalau saya bahasa saya mungkin opportunity, ya. Coba cari opportunity yang selalu ada di depan teman-teman. Karena saya pernah baca satu buku itu bilang begini, sebenarnya opportunity itu nggak pernah hilang. Opportunity itu hanya berubah bentuk, seperti halnya energi. Jadi untuk saat ini ya, situasi saat ini, opportunity-nya banyak banget gitu ya. Opportunity buat teman-teman yang sebelumnya bekerja fleksibel secara waktu, secara tempat gitu. Dulu kita nggak pernah bayangkan itu, sekarang mau nggak mau teman-teman harus dipaksa.
bekerja. Saya sendiri pribadi saya udah kerja di rumah dari bulan Maret sampai sekarang, berarti udah berapa bulan nih ya. Saya kerja dari rumah, di mana sebelumnya kantor saya di Sudirman. Saya menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam setiap harinya gitu. Jadi cari opportunity yang ada di teman-teman. Kalau teman-teman memang pengen bisa kunci suksesnya itu kalau melihat ke saya sendiri ya. Nah, tangkap peluang. Terus benar tadi yang Mas Adi selalu bilang, selalu mau belajar. Karena ketika kita belajar, kita akan selalu mendapat insight baru, kita dapat improvement baru, ya. Jadi kita akan bisa melakukan lebih. Nah, yang saya dapat adalah ketika saya di-challenge balik oleh atasan saya waktu itu, kamu bisa ini nggak? Gitu. Saya bilang bisa, tapi nggak cuma sekedar bisa, kita harus cari dulu. Cari caranya, bisa Pak, kasih saya waktu mungkin seminggu untuk searching dulu, untuk survei dulu, atau apapun lah, tergantung dari teks dari si atasannya itu. Jadi selalu mau gitu, selama itu berhubungan dengan pekerjaan ya gitu. Jadi pantaskan diri kita untuk kita bisa mencapai posisi apa yang kita pengenkan gitu. Dulu saya punya mimpi, memang saya pengen jadi seorang manajer di bawah usia 30 tahun gitu. Jadi itu yang saya kejar gitu. Jadi saya kejar ya, saya belajar gimana sih caranya dari bawah pun, yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa di Dagado saya belajar bahwa menjadi seorang sukses itu selalu mulai dari bawah gitu. Jadi saya belajar menjadi seorang sales, kemudian dari seorang sales saya belajar lagi bagaimana caranya memanage tim. Ketika sudah bisa menjadi tim, saya belajar lagi untuk manage tim yang lebih besar menjadi sebuah divisi seperti itu. Jadi kuncinya adalah selalu di highlight adalah belajar gitu. Jadi sama seperti Mas Adi, buatlah diri Anda itu layak gitu. Jadi orang lain akan melihat ya, oke, ini sudah pantas untuk ada di posisi itu gitu. Kalau untuk menghadapi gap generasi kolonial dan milenial, ya kata kuncinya adalah dari kita sendiri. Kita harus mau jadi agent of change yang tadi saya bilang. Kemudian seorang milenial itu nggak selalu salah, tapi juga nggak selalu benar gitu. Kadang mereka itu terlalu terpaku pada satu informasi yang ada di media, kemudian memaksakan gitu. Saya pernah punya misalnya partner, enggak, di media sosial itu bilangnya seperti ini Bu, jadi kita harus melakukan begini. Nah, jangan lupa gitu bahwa ketika kita bekerja ada yang namanya brainstorming, ya kan? Ada yang namanya kita bertukar pikiran. Jadi nggak bisa kita memaksakan kehendak. Belum tentu media itu, apalagi zaman sekarang, bisa aja kita dapat informasi yang hoax gitu kan. Jadi benar-benar harus selalu dicek kembali. Dan supaya nggak ada gap, ya itu kuncinya komunikasi dan open mind. Seperti itu aja Mbak Aga. Terima kasih. Di komunikasi dan pemikiran yang terbuka itu salah satu teknik yang bisa dilakukan Mas Randy dari Gardep Angkatan 25 supaya tidak ada terjadi gap generasi kolonial dan milenial gitu. Oke. Ini ada Mas Doni dari Gardep Angkatan 22. Kenapa dulu masuk Gardep? Karena pakai rompi, katanya. Mungkin dulu pakai rompi ya, Mas Adi dan Mbak Niken. Itu kata Mas Doni, Gardep 22. Yang terbawa warisan Gardep sampai sekarang salah duanya jadi Gardep itu dituntut tanggung jawab dengan pekerjaan, memenuhi jadwal, menghindari mangkir, katanya. Dan bekerja dalam tim terutama pas peak season ya, yang punya banyak kondisi tidak enak saat peak season mungkin tuh hampir semua Gardep ngalamin ya. Entah ketemu konsumennya atau saya sempat baca juga plastik, mendengar plastik aja tuh udah kayak horor banget, ada pendengar plastik yang kalau dibuka gitu. Nah, ini ada dari Mbak Ayu Gardep Angkatan 22. Mau tanya Niken, katanya Mbak Niken, based on HR experience, apa yang bikin beda generasi masa kini atau milenial sama generasi pendahulunya? Thanks before. Oke, ini mungkin nanti juga bisa ditanyakan ke Mas Adi ya, karena ini memang based on HR experience. Tapi kalau menurut saya bedanya generasi masa kini ya atau milenial sama generasi pendahulunya adalah dari sisi tadi saya sempat singgung bahwa keterbukaan informasi. Ya, jadi dari sisi HR di sini kalau dulu waktu saya masih cari kerja, mungkin saya cari kerjanya kalau nggak dapat info dari link yang tadi saya bilang ya, makanya pergaulan itu penting.
bisa juga dari dulu sempat ada iklan yang dipasang di kantor pos, jadi harus ngelihat ke situ, gitu kan. Kemudian informasi-informasi pun kita juga masih sangat terbatas. Jadi pada saat kita menjadi apa ya istilahnya karyawan zaman dulu itu biasanya hanya melakukan instruksi dari arahan dari atasannya. Tapi untuk saat ini dengan era keterbukaan informasi, mungkin banyak sekali yang bisa berubah gitu. Jadi nggak harus informasi dari atasan, tapi bisa benchmark dari perusahaan lain atau benchmark dari negara lain yang memiliki pola industri yang sama seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya bedanya. Tapi terlepas dari itu semua, kita ambil yang positif-positifnya. Keterbukaan informasi itu bagus buat saya pribadi karena saya sebagai HR nggak susah lagi harus pasang lowongan kerja di kantor pos satu ke yang lainnya. Saya cukup tinggal blast informasi ke beberapa job portal, mereka akan menayangkan. Jadi itu salah satu yang menurut saya cukup signifikan perubahannya antara generasi zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan dari sisi kandidatnya pun juga sangat berbeda, Mbak Agra. Jadi Mbak Ayu di sini mungkin saya bisa jelaskan sedikit bahwa kalau mungkin kandidat zaman dulu itu ketika ditanya, kamu tahu nggak PT Aslidaga di Jogja apa? Kalau orang yang sudah pernah ke perusahaan itu mungkin bisa menjawab, oh ya perusahaan yang menjual berbagai macam merchandise khas Jogja dengan begini. Tapi kalau yang belum pernah dapat infonya dari mana? Nggak bisa kan zaman dulu. Jadi makanya kenapa source-nya sangat limited. Tapi untuk zaman sekarang kita buka googling aja PT Aslidaga di Jogja, udah banyak sekali informasi di situ. Pendirinya siapa, produk yang dijual apa saja, kemudian mungkin susunan manajemennya mungkin ada di situ, gerainya ada berapa, itu sudah lengkap sekali dan itu membantu posisi saya sebagai HR untuk memfilter kandidat. Karena ketika tips juga buat teman-teman yang kalau misalnya nanti mau bergabung ke suatu instansi, cari tahu dulu job requirement-nya apa, match nggak sama teman-teman. Kemudian setelah itu cari tahu juga pekerjaan yang nantinya itu ditawarkan seperti apa. Jadi ketika ditanya sama HR, Anda sudah memahami kurang lebih sekitar 50% dari apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda nanti diterima. Seperti itu. Jadi cukup banyak ya, kalau misalnya mau dijabarin poin per poin akan sangat banyak sekali Mbak Agra. Jadi mungkin bisa-bisa nanti habis waktunya, tapi intinya adalah untuk generasi masa kini dengan masa sekarang yang paling banyak perbedaannya adalah dari sisi keterbukaan informasi. Itu sih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Niken. Local Excel experience. Oke, yang selanjutnya nih mungkin sebagai pertanyaan terakhir, karena kita sudah di jam 5. Nggak kerasa ya Mbak Niken, Mas Adi ya. Ketemu banyak teman jadinya merasa merasa singkat waktunya. Oke. Nah, ini pertanyaan titipan dan sebagai pertanyaan terakhir untuk sesi kita ini, pertemuan meetup kita hari ini adalah dari Mas Doni Gardep 22 katanya. Salah. Dari Mas Denny Gardep 43. Ini berarti adik tingkatnya Mbak Niken sama Mas Adi. Nitip pertanyaan Kak Agra katanya. Momen apa yang tidak terlupakan saat sedang on duty di Gerai Dagadu? Entah momen dengan konsumen atau dengan rekan sesama gadep. Nah ini mengulang memori masa lalu Mbak Niken, Mas Adi katanya momen yang tidak terlupakan saat on duty di Gerai, apakah dengan konsumen atau dengan rekan sesama gadep? Oh, kalau dibilang memori itu banyak banget ya. Sharing aja sedikit. Tadi semalam untuk Gardep 22 dengan adanya cara ini kita Zoom call. Terus kita kayak remind waktu lalu tuh gimana? Masih ingat nggak waktu si ini diantar? Jadi ada salah satu teman kita yang saking seriusnya kerja, motornya masih ditinggal waktu itu di galeri mall. Jadi dia pulang minta dianterin tim yang lain. Begitu sampai rumah, loh kok motornya nggak ada ya? Gitu. Jadi saking kita kebersamaannya itu tuh kadang banyak hal yang jadi memori gitu. Kalau dari saya sendiri
saya jujur nggak pinter bahasa Inggris waktu itu, gitu. Jadi waktu ditempatkan di Mall Malioboro, ya itu di bagian bawah itu kan banyak sekali mayoritas customer-nya itu customer yang bisa bahasa Inggris itu. Jadi saya bingung, terbata-bata gitu. Di situ saya juga belajar, oh ternyata jadi seorang sales aja tuh tetap harus butuh kemampuan komunikasi yang bagus ya, karena saya nyebut warna aja mungkin bingung ya, ini apa, warna apa, mungkin itu nggak kebayang untuk saat ini karena udah banyak sekali istilahnya bahasa Inggris, mungkin buat sebagian orang mahasiswa udah common sekali, tapi waktu itu satu sisi grogi, belum hafal produk, kadang customer kan juga pengen tahu ya, misalnya waktu itu inget banget pernah Dageru ngeluarin seri wayang, bentuknya hitam sama putih. Terus suruh cerita, ini apa, Kresna tuh apa. Jadi bingung deh, itu harus explain dalam bahasa Inggris ini apa. Aduh pokoknya udah kacau banget deh itu situasinya gitu. Tapi yang paling happy adalah ketika closing. Jadi ternyata orangnya jadi beli loh dengan kita kemampuan itu, bikin kita tuh kayak happy banget aja gitu Mbak Agra. Jadi banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman, dan yang serunya, yang paling seru dari itu semua adalah ketika sudah lulus menjadi seorang pagar depan, menjadi tim dari Oblong Training itu. Terima kasih buat senior-senior saya, mungkin ada nggak ya di sini, itu yang memberi kesempatan untuk bisa menjadi tim OT, merekrut orang, jadi belajar. Kita nggak cuman belajar untuk diri kita sendiri, tapi kita juga belajar bagaimana merekrut orang yang baik, memilih orang yang tepat untuk perusahaan kita. Jadi disitulah saya benar-benar suka banget dengan dunia HR tuh awalnya karena di situ. Tapi saya nggak akan bisa menjadi seorang OT kalau misalnya saya tidak melewati fase menjadi seorang garda depan. Gitu sih. Wah, jadi siapa yang menyangka bahwa sekarang Mbak Niken bekerja di perusahaan yang notabene-nya menaungi banyak brand retail internasional gitu, dulunya kesulitan menyebutkan warna ya Mbak ya, waktu zaman menjadi gardep. Nah, dengan pengalaman yang banyak dan banyak belajar gitu, Mbak Niken bisa menjadi seorang profesional seperti hari ini. Nah, kalau Mas Adi nih, pengalamannya apa Mas? Dulu waktu sedang on duty katanya, dengan konsumen atau rekan sesama gardep. Kalau on duty itu banyak banget pengalamannya, mulai dari hal-hal yang istilahnya tuh, saya sih nggak bisa melupakan off duty juga. Tadi kalau Mbak Niken cerita makan di ayam Bu Gendut tadi, itu banyak tempat yang sebenarnya kemudian itu menjadi kenangan gitu kalau kita tuh mau track back gitu kan. Sesi Mas Adi. Oke. Sambil nunggu. Itu tuh nggak duduk sama sekali. Benar-benar pada saat di Malioboro Mall tuh, aduh, itu tuh berjubel betul, dan kita tuh benar-benar yang chaos banget gitu. Dan itu tuh, kita tuh akhirnya jadi kayak perang sendiri gitu kan, menghadapi berbagai macam battlefront gitu. Tapi seru gitu kan, ketika kita selesai, kita tuh ngobrol dan cerita, tadi ada konsumen yang gini-gini, tadi yang di sini tuh gini, dan itu tuh, apalagi pada saat di UGD, di Pakuningratan kan UGD dulu namanya, itu tuh toko tuh, outlet tuh udah kayak kapal pecah. Jadi kalau tadi dibilang horor banget dengar plastik dibuka, itu tuh udah suara plastik dibuka itu udah sering banget terdengar. Dan ketika rombongan-rombongan bis-bis itu tuh udah pergi, itu tuh outlet tuh udah kayak kapal pecah gitu, kaos bertebaran di mana-mana. Tapi kita tuh ada rasa puas gitu kan, berarti itu ngerasa kita bisa ngejual banyak nih gitu kan. Terus habis itu berkat hasil kerja tim yang baik gitu, dari gardepnya, dari supervisornya, dari kasir, bahkan dulu senior-senior yang udah jadi supervisor atau kasir pun ikut ngebantu ngejualin karena saking overcrowded-nya gitu konsumen yang datang. Dan di situ tuh benar-benar kerasa banget persaudaraannya tuh begitu erat gitu kan. Dan itu tuh pun persaudaraan itu akan terbawa terus sampai off duty gitu kan. Ada sesi tadi seperti mana Ken cerita, ada sesi makan sampai malam. Kita tuh benar-benar yang ya gitu, saking eratnya gitu kan persaudaraan, terutama di dalam angkatan itu tuh ya ada sesi off duty di mana kita tuh makan di sini, makan di sana, ngumpul di kontrakannya siapa, ngumpul di kosannya siapa. Jadi itu tuh terbawa terus dan terkenang sampai sekarang. Dan pun di grup WhatsApp angkatan kami pun kadang-kadang kami masih suka membanyol hal-hal yang konyol pada saat itu kita lakukan, dan sharing foto-foto pada saat
masa muda dulu gitu katakanlah. Jadi ya kalau dari saya itu sih. Jadi pengalaman untuk ini ya Mas, memenuhi target, terus kerja sama tim dan lain-lain ya. Dan kalau sekarang itu banyak dari teman-teman Gardep juga saya lihat mereka bekerjanya itu bukan mungkin hanya untuk mencari duit, tapi justru kebersamaannya itu. Jadi sering dulu ya, waktu sebelum pandemi itu mereka sering berkumpul, ada jadwal-jadwal tertentu untuk bisa saling komunikasi antar angkatan dan lain-lain. Nah ini untuk sebagai informasi aja, kalau sekarang Dagadu sudah tidak ada di Kuningratan lagi, jadi jangan sampai nyasar ke sana. Kalau dulu ada, nah sekarang udah ada dipindahkan ke Yogyatorium namanya, Yogyakarta Tourism and Laboratorium, itu adanya di Gedong Kuning di dekat Kota Gede. Nah jadi kalau di sekarang itu di Yogyatorium itu tempat seperti kayak community hub dan creative space. Jadi kita sering banget kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal yang ada di Jogja, terus menghubungkan juga teman-teman pagar depan atau Gardep untuk terlibat dalam acara yang diinisiasi oleh Yogyatorium gitu. Nah karena waktunya kita sudah terbatas, Mas Adi, Mbak Niken, nah teman-teman semua mohon maaf ini kita seperti harus menyudahi acara ini. Tapi sebelum selesai, saya ingin menyampaikan ada titipan. Oh ini saya bacakan dulu dari Esther 52. Terima kasih sharing dan refreshment-nya Pak Adi, Bu Niken, Bu Agra. Semoga paguyuban semakin guyup. Terima kasih Esther Gardep 52. Nah ini ada informasi dari teman-teman pagar depan Angkatan 64. Ada saudara kita Mas Diki Heri Wahyudi, Angkatan 64 sedang menghadapi penyakit dan menjalani perawatan di RSUD Muwardi. Jadi ada informasi mengenai ini ada informasi mengenai donasi yang bisa mungkin dilakukan oleh teman-teman pagar depan gitu. Nanti bisa diberikan kepada beberapa kontak. Nanti posternya bisa di-share di di aplikasi untuk jika ada kesempatan bisa menyambung donasi juga kepada Mas Yudi gitu ya, Mas Yudi angkatan Gardep 64 gitu. Oke, saatnya ini sebelum kita selesai kita foto dulu bersama. Untuk teman-teman bisa diaktifkan videonya supaya kita bisa foto bersama. Videonya bisa diaktifkan. Nanti kita akan ada 2 sesi. Make-up-an dulu ya, make-up-an. Make-up-an dulu. Iya. Ini seru banget loh, ada di di aplikasi ini ada namanya, ada Mas Ito Gardep 27. Halo Mas Ito. Terus ada Mbak Esther 52. Halo, iya. Kemudian Mas Rikat ya Gardep 40, Mas Ronggo, Mas Hendrik, Arsianto, terus yang lainnya, oke. Mas Hiskia, Gardep 40. Oke. Cek, halo Mbak Agra, izin masuk? Ya, silahkan Mas Udin, diterima izin masuk ya. Siap, baik. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman pagar depan. Ini jumlahnya sekitar 45 orang yang tadi hadir. Dan yang di YouTube itu yang nonton sekitar berapa tadi? Banyak sekali, 7. Nah, karena ini masih awal dan ini program pertama, meetup pertama, saya sudah sediakan form kritik dan saran, sudah saya kirim di chat, atau nanti ketika teman-teman mau ngisi, nanti saya kirim di Telegram. Jadi bisa diisi di bit.ly/ tadi adalah pagar depan meetup feedback. Sudah saya kirim di chat teman-teman, nanti bisa diisi. Nah, karena ayo semua pada foto dulu untuk dokumentasi biar bisa dipamerin ke teman-teman yang lainnya. Iya. Ini yang foto dari Mas Udin atau dari saya nih? Dari Mbak Agra juga boleh karena monggo aja. Oke, ayo semuanya diaktifkan ininya videonya. Mas Ronggo nggak apa-apa ya, Mas Ronggo jangan lihat kamera dulu karena lagi nyetir. Kita takut kenapa-napa. Oke, 1, 2, 3.
Satu lagi. Oke. Mbak Ria, Mbak Paula, Mbak Ica belum dan teman-teman yang lain. Belum, oke. Ini ada Mas Hendrik, juga lagi di mobil. Hati-hati ya Mas, ya nyetir aja. Nanti ke foto juga. Terus Mas Rio, Mas Denny, Mas Iskia, Rahma Sena Zahwa. Oke, kita foto. 1, 2, 3. Oke, sudah ada 2 slide foto. Nanti kita share di aplikasi gitu untuk bisa diabadikan. Terima kasih waktunya Mbak Niken, Mas Adi. Hari ini meluangkan waktu untuk banyak ketemu dengan teman-teman pagar depan untuk berbagi ceritanya. Ini juga teman-teman kita akan lanjut dengan meet up yang kedua itu tanggal 16 Oktober. Pembahasannya tentang wirausaha muda. Jadi kita akan mengundang teman-teman pagar depan yang sudah punya usaha dan akan bercerita tentang kegiatan usaha mereka seperti apa. Nah, nanti Mas Udin juga bisa membagikan bahwa sekarang Yogyatorium menjadi lokal partner untuk kegiatan Diploma Success Challenge. Jadi untuk teman-teman pagar depan yang punya usaha dan butuh pendanaan, itu nanti silahkan menghubungi Mas Udin untuk dikasih tahu cara-caranya mengajukan proposal bisnis. Nah, kan enak ya, karena guyup, banyak ketemu teman, sekarang akses yang ada di Yogyatorium juga bisa didapatkan oleh teman-teman dari pagar depan gitu. Mbak Niken, sepatah 2 kata Mbak sebelum selesai nih, ada pesan buat teman-teman pagar depan lainnya? Tetap menjadi diri Anda, ya, tangkap peluang yang ada di depan mata, kemudian terus belajar dan perluas pergaulan karena kita bisa sukses itu karena ada dukungan dari teman-teman sekitar kita. Dengan pergaulan yang baik, diharapkan ke depannya kita juga pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik juga. Dah. Oke, Mas Adi, pesan dari Beijing nih gimana Mas? Pesan dari Beijing. Kalau dari saya mungkin nggak jauh beda dengan dari Manikan ya. Intinya adalah kita jangan pernah mau berhenti untuk belajar. Terus tangkap peluang yang ada di depan kita. Terus pergaulan kita juga perlu untuk kita jaga menuju ke arah yang positif. Terus kemudian jangan pernah merasa malu untuk mengeluarkan potensi diri karena ada banyak hal yang bisa kita gali dari diri kita sendiri untuk kemajuan kita sendiri. Yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah upayakan apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain, bagi umat. Karena segimanapun juga kita berprestasi, berhasil itu, kalau tidak memberikan manfaat yang banyak kepada orang, itu kurang rasanya. Gitu aja, terima kasih atas kesempatannya udah bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin bisa ketemu lagi nanti lain waktu. Kalau ada yang mau main ke Cina, nanti kasih tahu. Oke, terima kasih Mas Adi Kawidastra, Mbak Niken Lisanti, Gardep 22, dan Mas Adi Gardep 18. Sampai ketemu lagi teman-teman, kita akan ketemu lagi di Meetup #2 di tanggal 16 Oktober 2020. Selamat hari Jumat. Terima kasih. Dadah.